Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, dan diringankan langkah kakinya menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita yang sekarang berada di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat ditempatkan di surganya Allah SWT. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masuk masjid, mengingatkan kembali bahwa Masjid ini tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian bagi para jamaah yang baru datang yang masih di lantai 1 segera naik ke lantai 2 untuk mengisi shop-shop yang masih kosong. Dan bagi para jamaah yang membawa HP tolong dinonaktifkan sementara waktu. Kemudian kepada anak-anak tolong nanti apabila khutbah dimulai untuk diam. Yang kedua, bertindak sebagai petugas Jumat kali ini adalah muadzin Saudara Edi, khotib Jumat Ustadz Dr. Haji M. Nasik MSI, materi merindukan Ramadan dari CMM Malang. Imam Ustadz Husni Mubarak, sarjana hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan panitia pemberian tanah pengembangan masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak, sedekah. Semoga infak dan sedekah serta amal baik para jamaah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, kas dana operasional masjid saldo pekan lalu 2.196.438.000. Pemasukan pekan ini 2.380.600 rupiah. Jumlah sampai dengan pekan ini 4.577.038 rupiah. Pengeluaran 2.912.146 rupiah. Saldo akhir 1.664.892 rupiah. Yang kelima, dana infak PPNH dan pembelian tanah. Saldo PPNH pekan ini min 11.528.444 rupiah. Saldo pembelian tanah pekan ini 71.100.000 rupiah. Harga tanah 570 juta rupiah. Cicilan tanah pengembangan masjid 300 juta rupiah. Yang terakhir ada beberapa pengumuman dari takmir. 1. Kultum Ramadan dan kultum subuh setiap hari selama bulan suci Ramadan. Demikian informasi yang perlu saya sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, patutlah kiranya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia Allah yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita ditemukan kembali oleh Allah di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan dengan segala macam nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kita bertemu dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, kita benar-benar mewujudkan rasa syukur itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita implementasikan atau internalisasikan dalam kehidupan secara real, secara nyata, secara fardiyah atau secara individual, secara usrah keluarga, maupun secara dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan atau jamiah, halaqah atau keumatan. Hadirin, banyak di antara manusia yang tidak bisa merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka ingkar, kufur terhadap
segala macam nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Khususnya ada 2 macam kenikmatan kata Rasulullah SAW, yang dikatakan as-sihah, nikmat kesehatan yang pertama. Yang kedua adalah nikmat al-faragh, kesempatan waktu luang atau usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Banyak di antara manusia yang tertipu dengan 2 macam kenikmatan ini, sehingga mereka justru tidak bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah atau menjauhi semua larangan-larangannya. Bahkan mereka semakin mendekat yang namanya dosa, perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Aturan main yang sudah diberikan Allah, salah satunya adalah puasa, mereka tidak mau jalankan. Mereka lebih baik makan seenaknya sendiri pada saat orang lain berpuasa. Ini adalah wujud daripada mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, tamu sudah datang di hadapan kita, dan kita sebagai orang yang beriman patut menghormati, melayani tamu yang agung, tamu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu as-saum atau bulan suci Ramadan, di mana tamu ini hadirin, menurut hadis, ketika datang masuk ke rumah kita, ke diri kita, akan membawa rezekinya sendiri. Demikian juga ketika tamu ini pulang pamit kepada diri kita, akan membawa pengampunan terhadap tuan rumah yang benar-benar telah berusaha untuk melayani tamu itu dengan sebaik-baiknya. Hadirin, dalam satu hadis yang panjang kita masih ingat bahwa ketika kita mampu menjamu tamu itu dengan sebaik-baiknya, dengan 3 konsep. Yang pertama adalah kukuh, kita sudah senang, gembira, sukacita menyambut tamu yang datang itu, dan sudah mulai kita persilahkan masuk ke rumah kita, kita persilahkan lungguh, kita ajak bercengkrama, mengenang masa-masa yang lalu, masa-masa baik kita, mungkin bercerita tentang masa depan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita sebagai tuan rumah patut untuk memberikan suguhan, hidangan yang sangat disenangi oleh tamu tersebut. Hadirin, hidangan insya Allah kita sudah sama faham. Apabila tamu ini adalah tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menghidangkan sajian makanan yang sangat disukai oleh tamu Ramadan itu. Antara lain, kita banyak mentadarusi Al-Quran, tartil Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami bahkan sampai mengerti dan mengamalkan Al-Quran. Yang berikutnya, banyak bersedekah, di mana dengan sedekah ini hadirin akan bisa meningkatkan nilai pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita berikan, apakah itu dalam bentuk senyuman ataupun dalam bentuk takjil, berbuka dan lain sebagainya, itu akan punya nilai yang sangat besar. Sebagaimana ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 261 diumpamakan seperti satu benih yang bisa menumbuhkan 7 tangkai, di mana masing-masing tangkai akan tumbuh 100 biji, sehingga akan berlipat kali, akan melipatkan hasil prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 700 kali lipatnya.
Sehingga betul Allah sudah pernah menyampaikan di dalam hadis qudsi bahwa puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya, kata Allah. Dan tentunya hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ganjaran itu bisa berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat kali, yang pada umumnya di luar bulan suci Ramadan hanya 7 kali, 10 kali, tetapi di dalam bulan suci Ramadan sampai 700 kali lipatnya. Apakah ada manusia yang bisa memberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat kali sampai 700 kali lipatnya? Tidak ada, saya yakin. Hadirin, inilah wujud daripada orang-orang yang ikhlas, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana orang ikhlas itu kalau kita berikan notasi 1, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara motivasi yang lain, niat-niat, tujuan yang lain kita zerokan, kita nolkan. Maka 1 dibagi dengan 0 hasilnya adalah tidak terhingga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita benar-benar melaksanakan ibadah ini dengan dasar ikhlas, hanya mencari ridha Allah, atau dalam hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan ikhtisab, hanya mengharapkan ridha Allah, inilah yang dikatakan dengan keikhlasan itu, maka ganjaran pahala yang akan diberikan Allah kepada kita orang yang beriman berlipat-lipat kali, luar biasa. Banyak hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, amalan-amalan, sajian, hidangan, makanan yang harus kita suguhkan pada bulan suci Ramadan ini. Termasuk kita banyak berzikir, banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan buka takjil kepada sesama dan lain sebagainya. Kalau kita rinci, begitu banyaknya amalan yang mesti harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW sendiri ketika setiap tahun didatangi oleh Jibril alaihissalam dalam rangka untuk mengecek hafalan Rasulullah SAW terkait dengan bacaan Al-Quran, Rasulullah juga dites oleh Jibril, dilihat prestasi kinerjanya. Maka pada saat bulan suci Ramadan, amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bagaikan angin yang semilir, yang sepoi-sepoi, yang tidak akan pernah putus. Itulah amalan Rasulullah SAW yang dicontohkan kepada kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. Hadirin, bagaikan seorang kekasih, selalu diharap-harap kedatangannya, rasanya tidak ingin berpisah sekalipun cuma hanya sedetik. Begitulah Ramadan, seperti digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Disampaikan di sana Rasulullah SAW bersabda, andaikan tiap hamba mengetahui apa yang ada dalam Ramadan, maka ia bakal berharap 1 tahun itu puasa terus. Tidak ada bulan-bulan yang lain, hanya bulan suci Ramadan. Itu adalah dambaan Rasulullah dan para sahabat. Tetapi rasanya tidak mungkin semua bulan dijadikan menjadi bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan tadris, bulan tarbiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mendidik kita orang yang beriman. Tetapi di luar bulan suci Ramadan, itu wujud nyata dari kinerja kita, hasil kita setelah mendapatkan didikan di dalam bulan suci Ramadan. Apakah justru nanti di luar bulan suci Ramadan kita akan bisa meningkatkan prestasi ibadah kita, akhlak kita, keimanan kita, ketakwaan kita? Semua adalah sangat tergantung pada diri kita.
Ada apanya hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah di dalam bulan suci Ramadan itu? Tentunya kita sudah sama faham bahwa ya Allah sudah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, ditetapkan bagi kamu semua untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan, ditetapkan pada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, pernah diadakan satu penelitian di Amerika. Seorang profesor Dr. Henry Ling yang telah mengadakan survei sekian ribu orang, kalau tidak salah 1.573 orang pengangguran. Mereka diteliti, disurvei oleh Profesor Dr. Henry Ling tentang apa? Tentang prestasi mereka. Bagaimana pengangguran itu? Bagaimana mereka ini yang tidak punya pekerjaan, jobless, di dalam kaitannya dengan masalah prestasi dalam kehidupan. Hadirin, tidak diduga hasil yang luar biasa, kesimpulannya bahwa ternyata orang-orang yang beragama, orang-orang yang dekat dengan masjid, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai prestasi yang gemilang. Mereka adalah orang-orang yang punya intensitas dalam bentuk ibadah yang luar biasa, tahan banting, tidak kenal menyerah, kemudian bisa diajak kerjasama dalam hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Orang yang dekat dengan tempat ibadah tidak hanya melulu pada orang Islam saja, tetapi juga orang-orang di luar Islam pun, mereka ketika dekat dengan Tuhannya, dengan Tuhan mereka, maka prestasinya akan luar biasa. Gelar ketakwaan, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, adalah gelar yang tertinggi yang dapat diraih oleh manusia sebagai hamba Allah. Tidak ada gelar yang lebih mulia dan lebih tinggi daripada gelar ketakwaan ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah telah menyampaikan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi derajat yang paling tinggi, tingkatan level yang paling tinggi, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hamba yang telah mampu meraih gelar takwa, ia dijamin hidupnya di surga dan diberikan kemudahan dalam waktu hidup di dunia. Dan puasa adalah sarana untuk mendapatkan gelar ketakwaan itu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kemudahan yang diberikan Allah kepada hambanya, orang-orang yang bertakwa, antara lain yang pertama adalah dia akan mendapatkan jalan keluar dari semua masalah. Yang kedua, akan dicukupi kebutuhannya, maisanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dia akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, tidak ada rasa khawatir dan sedih hati dalam menghadapi kehidupan ini. Itulah hasil yang akan diraih, kemudahan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, kita ingat satu ayat Quran surat Al-Waqiah ayat 18-19, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihan wa jannatun na'im. Maka adapun orang-orang yang mereka didekatkan kepada Allah atau orang-orang yang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan 3 macam keutamaan.
Yang pertama rauhun. Rauhun itu adalah hatinya terasa tentram, damai, tenang jiwanya. Tidak ada rasa khawatir, ketakutan dalam menghadapi problema kehidupan. Kemudian raihan yang kedua adalah jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dijamin oleh Allah akan mendapatkan yang namanya surga yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin, yang terakhir, saum secara bahasa bermakna adalah al-imsak, menahan. Artinya apa menahan? Secara definisi menahan dan mengendalikan diri dari dorongan syahwat dengan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan dan mengurangi kesempurnaan ibadah puasa. Hadirin, disebutkan di dalam hadis Rasulullah, satu pasang hadis yang sangat terkenal. Banyak di antara orang yang melaksanakan puasa tidak mendapatkan nilai dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Yang kedua, banyak orang yang melakukan sholat malam, qiyamul lail, sholat tarawih dan lain sebagainya yang kita saksikan dalam satu paket sholat tarawih dan witir hanya 7 menit saja, bisa dibayangkan begitu cepatnya. Apakah hal yang demikian ini tidak menghina Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu cepatnya mereka melakukan sholat tarawih seperti itu. Jadi banyak orang yang melakukan sholat malam, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sholat tarawih, tidak mendapatkan nilai apa-apa kecuali hanya capek dan begadang saja. Hadirin, syahwat manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah syahwatul kalam, yang kedua adalah syahwatul butun, dan yang ketiga adalah syahwatul farj. Syahwatul kalam adalah syahwat yang ditimbulkan oleh ucapan, tindakan, perbuatan manusia. Termasuk di dalamnya adalah mulut kita. Apabila mulut kita tidak jaga, maka ini akan berdampak sangat negatif terhadap tidak hanya pada orang lain, tapi juga pada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak mampu menjaga ucapan kita, perkataan kita, bahkan mungkin termasuk perbuatan kita. Hadirin, banyak kasus-kasus yang muncul sampai pada tingkat pembunuhan. Karena apa? Karena ucapan yang menyakitkan hati. Kemudian yang kedua adalah syahwatul butun, syahwat perut. Kalau perut ini juga tidak kita mampu kendalikan, maka begitu gampangnya orang akan makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam perutnya tanpa melihat ini barang halal ataupun haram. Disikat saja, yang penting mengenyangkan perut. Maka pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat yang ada di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkahnya setan, karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi ini termasuk hal yang sangat penting untuk bisa menjaga perut kita, mengendalikan perut kita. Selama 11 bulan barangkali kita sudah begitu kenyangnya makan minum sepuas-puasnya, maka dalam 1 bulan penuh perut kita harus kita istirahatkan. Menurut para ahli kedokteran, hadirin, pada saat jam sahur sampai jam siang, jam 12 siang, perut masih bekerja, pencernaan itu masih bekerja. Tapi pada saat jam 12 sampai berbuka takjil itu,
perut kita sudah berhenti total. Ini menurut para ahli kesehatan akan bisa meningkatkan jumlah sel darah putih, dan sel darah putih ini akan bisa meningkatkan daya imunitas tubuh, daya tahan tubuh semakin kuat. Jadi apabila seseorang sel darah putihnya itu semakin bertambah banyak, maka daya tahan tubuhnya semakin kuat. Kemudian yang terakhir, yang paling akhir adalah syahwatul farj, syahwat kemaluan, syahwat kehormatan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, banyak di antara manusia saat ini yang mereka terperosok masuk jurang. Karena apa? Karena syahwat kehormatan mereka. Mereka tidak mampu mengendalikan mata mereka, panca indera mereka, hawas mereka, telinga mereka, menonton hal-hal yang semestinya tidak pantas untuk ditonton. Di kaca tipis kita masing-masing yang selalu kita bawa, yang itu bisa mengantarkan ke surga, dan dengan itu pula bisa mengantarkan ke neraka. Hadirin, makanya kalau kita tidak bisa mempunyai filter, tidak punya furqan, maka akan begitu gampangnya kita akan terperosok masuk jurang neraka. Maka syahwatul farj, syahwat kemaluan ini harus selalu kita jaga. Allah berpesan dalam Quran surat An-Nur 30-31, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan juga kemaluannya. Hadirin, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada khutbah siang hari ini. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita hadapi sekarang, yang sudah masuk ke rumah kita, karena kita sudah merindukan dengan rindu yang sangat luar biasa, kita sudah ditemui Ramadan sekarang ini sudah masuk keempat hari yang keempat, yang berarti kita sudah masukkan Ramadan. Kita persilakan duduk di ruang tamu kita, dan kita mesti harus suguhi, harus berikan hidangan makanan, sajian yang menyenangkan bulan suci Ramadan dengan segala macam amal soleh, kebaikan ibadah, yang mudah-mudahan itu nanti akan bisa memberikan kesan yang positif bagi tamu yang datang ke kita, dan dia akan melaporkan kepada Allah. Dalam satu hadis yang panjang disampaikan, ya fulan, ya Allah, si fulan si fulana dulu telah melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, si fulan dulu telah membacaku dengan sebaik-baiknya Al-Quran. Oleh karena itu ya Allah, aku mohonkan kepada orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya, orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tadris, dengan tadabbur, dengan sebaik-baiknya, agar engkau bebaskan si fulana dari api neraka. Maka pada saat itulah hadirin, orang-orang yang sudah dimasukkan di neraka mendapatkan hak prerogatif Allah, dibebaskan dari siksa api neraka. Subhanallah, alhamdulillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat as-sami'u qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik
Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-salamata was-sihhata wal 'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bitta'atillah wa khtim lana bil amali sholihah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.